Program pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak merupakan upaya terhadap perempuan usia produktif mulai dari 15 sampai 49 tahun yang terinfeksi atau memiliki risiko terinfeksi HIV untuk tetap terjaga kesehatannya, serta mencegah menularkan infeksi HIV kepada bayi yang dikandung. Ada 4 cara WHO dalam mempromosikan upaya komprehensif dari PPIA, terdiri dari yang pertama ada mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduksi, yaitu menghindari perilaku seksual berisiko seperti berganti pasangan seksual. 2. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV, yaitu memberikan konseling pada perempuan dengan HIV untuk ikut KB dengan menggunakan metode kontrasepsi dan cara yang tepat. Yang ketiga, mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya. Kemudian yang terakhir ada memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kesehatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Ibu HIV positif membutuhkan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan sepanjang waktu. Hal ini terutama karena ibu akan menghadapi masalah stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap penderita HIV. Program pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV dari ibu hamil terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandung mencangkup kegiatan sebagai berikut. 1. Layanan antenatal care (ANC) terpadu, termasuk penawaran dan tes HIV pada ibu hamil, membuka akses bagi ibu hamil untuk mengetahui status HIV sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan penularan dan pemberian terapi sedini mungkin. 2. Diagnosis HIV pada ibu hamil. Pemeriksaan diagnosis infeksi HIV pada ibu hamil yang dilakukan di Indonesia umumnya adalah pemeriksaan mendeteksi antibodi dalam darah (pemeriksaan serologis) dengan menggunakan tes cepat (rapid test HIV) atau metode enzymatic insorption assay (ELISA). 3. Pemberian terapi antivirus (antiretroviral atau ARV) pada ibu hamil. Semua ibu hamil dengan HIV harus mendapat terapi ARV karena kehamilan sendiri merupakan indikasi pemberian ARV yang dilanjutkan seumur hidup. Terapi kombinasi ARV harus menggunakan dosis dan jadwal yang tepat. Persalinan yang aman. Beberapa hasil penelitian telah membuktikan bahwa persalinan beda sesar memiliki risiko penularan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan persalinan per vaginam. Beda sesar dapat mengurangi risiko penularan HIV dari ibu ke bayi hingga sebesar 2% sampai 4%. Menunda dan mengatur kehamilan berikutnya. Ibu yang ingin menunda atau mengatur kehamilan dapat menggunakan kontrasepsi jangka panjang, sedangkan ibu yang memutuskan tidak punya anak lagi dapat memilih kontrasepsi mantap. Tata laksana pemberian makanan bagi bayi dan anak. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan untuk bayi lahir dari ibu dengan HIV dan sudah dalam terapi ARV. Untuk kelangsungan hidup anak, dalam tanda kurung HIV, free and child survival.
Setelah bayi berusia 6 bulan, pemberian ASI dapat diteruskan hingga bayi berusia 12 bulan, disertai dengan pemberian makanan padat. 7. Pemberian obat antivirus pencegahan atau profilaksis antiretroviral dan antibiotik cotrimoxazole pada anak. Pemberian profilaksis ARV dimulai hari pertama setelah lahir. Pemberian sebaiknya dalam 6-12 jam setelah kelahiran. Profilaksis ARV diberikan selama 6 minggu. Selanjutnya, anak diberikan antibiotik cotrimoxazole sebagai pencegahan mulai usia 6 minggu sampai diagnosis HIV ditegakkan. 8. Pemeriksaan diagnostik HIV pada anak. Pemeriksaan HIV pada anak dilakukan setelah anak berusia 18 bulan atau dapat dilakukan lebih awal pada usia 9-12 bulan. Dengan catatan, bila hasilnya positif, maka harus diulang setelah anak berusia 18 bulan. 9. Imunisasi pada bayi dengan ibu HIV positif. Vaksin dapat diberikan pada bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV sesuai dengan jadwal imunisasi nasional. Vaksin BCG dapat diberikan pada bayi yang lahir dari ibu terinfeksi HIV setelah terbukti tidak terinfeksi HIV.